Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah Dinamika Mesin. Ada di semua. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme. Kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kinematic link, yaitu part dari sebuah mesin yang dia memiliki gerak relatif. Kemudian ketika link ini bergabung satu dengan yang lain membentuk pair, jadilah kinematic pair. Kinematic pair bagaimana kemarin? Kinematic pair itu yang mana antar link itu dia ada persyaratannya. If the relative motion between them is completely or successfully constrained. Jadi jika gabungan antara dua link ini gerak relatif yang terjadi ini secara completely atau successfully constrained, atau terbatasi secara komplit atau secara sukses terbatasi. Kemarin ada saat di sini kita sudah diskusi saat kinematic pair. Kemarin ada tipe dari pair itu ada yang completely, incompletely, sama successfully. Nah, 3. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kinematic chain, rantai kinematik, dan kita sudah belajar bagaimana menghitung kinematik. Apakah suatu arrangement, ya kemarin, sebuah susunan link dengan link. Kalau kinematic chain itu kan pair 1, pair 2, pair 3, n sampai first link until n link terhubung. Jadi pair 1 terhubung pair 2 dan pair 3. Nah, bagaimana untuk mengetahui sebuah susunan itu kinematik atau kinematic chain atau tidak, kita sudah tahu caranya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang mekanisme. Apa itu mekanisme? Jadi when of the link of a kinematic chain is fixed. One of the link of kinematic chain is fixed, the chain is known as mechanism. Jadi ketika kemarin kita kinematic chain ini kan terhubung antara pair 1 dengan pair selanjutnya. Ketika di antara member pair atau link, salah satu link itu ada salah satu link ini dia disetting sebagai fix atau tetap, maka dia membentuk sebuah mekanisme. Oke, jadi di sini ketika sebuah kinematic chain ini salah satu dari linknya itu adalah fix, arrangement dari link-link itu dan membentuk kinematic chain, salah satu dari one of the link dari sebuah kinematic chain, rantai kinematik ini adalah fix, tetap, ya, maka dia akan membentuk sebuah mekanisme, ya. Jadi it may be used for transmitting or transforming motion. Jadi sehingga akan memungkinkan ini mentransmisikan atau mentransfer gerak. Ya, ini contohnya NGDT atau tape operator dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Jadi tadi sebuah mekanisme itu apa? Ketika ini kemarin merupakan sebuah kinematic change, ya sudah kita hitung caranya kemarinnya, apakah sebuah kinematic change atau bukan. Kemudian ketika ini ada salah satu titik, ya misalnya di sini AD, link AD ini atau link pertama ini dibuat tetap, maka ini menjadi sebuah mekanisme. Kemudian ketika ini nanti diberi gaya putar, ya, maka dia akan terbentuk sebuah mekanisme. Nah, jadi kita juga nanti akan belajar ketika mekanisme ini terdiri atas 4 link, ini disebut dengan simple mechanism. And the mechanism with more than 4 link,
disebut compound mechanism, mekanisme majemuk, ya. Jadi when a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it's then become machine. Nah, kemudian ini nanti kaitannya mekanisme ini akan menjadi sebuah mesin. Nah, oke. Bapak akan kembali ke atas dulu. Jadi kalau nggak salah di awal, ya. Nah, ini tadi yang ketika ini 4 link pertama ini dihitung 1, link kedua, link ketiga, dan link keempat. Ketika salah satu link ini ditetapkan sebagai fix, ya, maka ini menjadi mekanisme 4 batang penghubung atau 4 batang, ya. Jadi ini menjadi sebuah mekanisme ketika ini diberikan gaya putar atau ada RPM yang bekerja di link kedua, ini ya, link pertama dan link kedua ini berputar, ini tetap link yang pertama ini, maka ini menjadi sebuah mekanisme. Demikian pula ini, kalau ini yang fix ada 2, 1, 2. Nah, kemudian ketika ada putaran, maka dia mentransmisikan gerak dan juga mentransmisikan atau mentransformasi gerak. Kalau ini dari putaran ditransformasi menjadi, kalau ini menjadi gerak translasi. Kalau ini dari putaran ditransformasi, batang yang keempat ini geraknya tetap gerak putar. Nah, ini. Oke. Kita kembali ke mekanisme. Oke. Jadi kita tadi sampai ini. Jadi ketika salah satu link ini dibuat fix, ya, tetap, dia tidak bisa kemana-mana, maka yang rantai kinematik ini akan berubah menjadi sebuah mekanisme, gitu ya. Oke. Nah, sekarang satu hal yang paling penting pada sebuah mekanisme itu adalah bagaimana adik-adik ini memahami tentang derajat kebebasan atau degree of freedom, atau biasa juga dengan disebut dengan movability. Nah, makanya ada yang menyimpulkan degree of freedom itu DOF. Nah, degree of freedom ada yang mengasih notasi N, ya. Kemudian ada yang mengasih notasi M. Nah, nanti makanya di sini tidak perlu bingung. Yang penting kalau nanti istilahnya adalah degree of freedom, entah apa itu notasi yang digunakan, DOF atau DOF, apakah N, apakah M, itu karena beberapa buku itu berbeda, maka kalian tetap tahu bahwa itu adalah degree of freedom, ya. Jadi degree of freedom ini sangat penting ketika kita ingin menganalisis, ya, atau mendesain sebuah mekanisme. Ya, jadi ini sangat penting. Jadi di sini nyambung dengan kemarin constraint motion, pembatasan dari gerak. Jadi kalau degree of freedom ini adalah berapa banyak sebuah rangkaian mekanisme itu mampu untuk bergerak, gitu ya. Makanya kalau simple mekanisme itu akan menghasilkan satu. Kalau tadi dibuat fix salah satunya untuk menjadikan itu mekanisme, ya, maka dia akan merubah atau mentransmisikan. Kalau yang mekanisme 4 batang tadi, 4 link tadi, dia putar, ditransmisikan jadi tetap putar. Tapi kalau mekanisme yang piston, dari putar menjadi gerak translasi. Nah, itu maka ada pembatasannya, berapa degree of freedom-nya kita harus tahu. Maka degree of freedom ini sangat penting, ya. Degree of freedom sangat penting. Nah, sekarang
untuk menghitung degree of freedom, jadi kita menggunakan equation dari Grablers, ya, Grablers, dia membuat sebuah equation untuk memudahkan bagaimana kita bisa menghitung sebuah derajat kebebasan. Apa itu rumusnya? Nah, kalau yang kita pakai di perkuliahan kita, Bapak menggunakan N, ya, N kecil. N kecil ini adalah number of degree of freedom. Jadi jumlah derajat kebebasan atau movability, gitu ya. Ada yang pakai M, ada yang pakai DOF. Nah, kebetulan ini pakai N. Sama dengan 3 dalam kurung link, jumlah link dikurangi 1, dikurangi 2J. J ini adalah jumlah dari join lower join, atau kemarin kita sudah mengklasifikasikan lower join, high join, atau high pair, lower pair, gitu ya. Higher pair, lower pair. Nah, kita ini maksudnya di sini kalau yang lower. Kemudian yang H ini berapa yang higher pair atau high join, ya. Maka equation-nya 3 L minus 1 link, jumlah link dikurangi 1, dikurangi 2 kalikan jumlah join yang ada, kemudian dikurangi ada tidak yang itu merupakan hubungannya atau joinnya ini, hubungan antar link itu adalah merupakan yang higher pair atau higher join. Nah, oke, sekarang untuk memudahkan adik-adik kita melihat satu persatu kasus ini. Ini tadi mekanisme 4 batang. Oke, kalau 4 batang ini, ya, ini ya, ketika ini belum dihubungkan, ini masih link 1 tercerai-berai, gitu kan, terpisah-pisah masih ya. Link 1, ini link 2, ini link 3, kemudian ini link 4, ini masih terpisah, maka ketika kita mau hitung, sekarang kita lihat dulu, berapa jumlah linknya? Linknya ada 4. Berapa jumlah joinnya? Belum ada joinnya, Pak. Iya, ya karena belum dihubungkan, masih semua terpisah. Sehingga high pair-nya jelas nggak ada. Kalau untuk seperti ini kita nggak akan ketemu high pair ini ya, yang 4. Oke, berarti ini masih 0, ini masih 0. Berarti 3 kalikan linknya ada 4 ya, kemudian dikurangi 1. Maka degree of freedom ketika 4 batang itu belum disatukan, dia masih memungkinkan mempunyai derajat kebebasan bergerak, tiap-tiap linknya itu 9. Oke. Nah, coba sekarang kita gabungkan 1 dulu. Berarti joinnya tambah 1. Oke, linknya tetap masih ada 4. Joinnya tambah 1. Berarti sekarang 3 dikalikan 4 dikurangi 1. Ya, ketemu yaitu 7. Dikurangi 2 maksudnya ya. Jadi 9 dikurangi 2. Jadi setelah di-join, digabungkan, mulai berkurang degree of freedom-nya. Jadi 7. Nah, kemudian kalau digabungkan lagi, yang ini digabungkan. Nah, sekarang join-nya ada 2. Berarti di sini tadi 9, 2 kalikan 2, join-nya 2 ya. 2 kalikan 2, maka 4. 9 dikurangi 4, 5. Berkurang lagi. Degree of freedom-nya berkurang lagi. Nah, sekarang kita tambahkan lagi yang ini digabungkan ke sini. Jadilah ini. Nah, oke. Jadi, nah ini harusnya sampai sini ya. Ini double kedoublean. Ini jadi linknya sekarang tetap 4 ya toh, tapi join-nya jadi tambah 3. 9 ini tadi dikurangi 2 kalikan 3, 6. Jadi 3. Nah, berarti setelah dihubungkan ya, link menjadi berkurang lagi. Jadi sekarang ada 3 join, jadi berkurang lagi. Sekarang ketika dihubungkan secara keseluruhan, karena ini merupakan sebuah rantai kinematik atau kinematic change. Nah, kemudian kalau digabungkan semua, ternyata tinggal 1. Kok bisa? Iya, karena di sini 9 dikurangi dengan 2 kali 4 itu 8, tinggal 1. Jadi yang kita tadi bahas di atas, ini merupakan kinematic change, kemudian ketika ini satu linknya ditetapkan sebagai fix, menjadi mekanisme. Mekanisme ini mempunyai
mekanisme 4 batang ini mempunyai degree of freedom-nya adalah sama dengan 1. Oke. Ini jadi kita sudah belajar tentang menggunakan Grobler's equation untuk menghitung berapa jumlah derajat kebebasan dari sebuah arrangement link yang dia masuk pada kinematic change, rantai kinematik, dan salah satu daripada kinematic change ini, salah satu ditetapkan sebagai link yang fix atau tetap. Oke, sekarang kita kasusnya jadi banyak sekarang. Kalau tripper mekanisme 3 batang. Mekanisme 3 batang ini kemarin sudah kita hitung. Masih ingat ya, apa dia masuk kinematic change atau tidak. Tapi ini kita coba hitung, ini salah satu link kita buat tetap. Apakah ada perubahan? Oke, jadi linknya ada 3, 1, 2, 3. Join-nya ada, karena ini masih ingat binary join, nah ini dihitung 1, dihitung 1, hitung 1 ya. Jadi join-nya ada 3. Binary join-nya kan ada 3 kalikan 1 ada 3. Jadi join-nya ada 3. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan, maka 3, jumlah linknya ada 3, 3 dikurangi 1, dikurangi 2 kalikan C, join-nya ada 3, kurangi H, high pair-nya tidak ada, nah 0. Jadi ketemu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Masih belum sebuah mekanisme. Kemudian, ya nanti kita jelaskan di sini. Ketika n-nya sama dengan 0, the mechanism form a structure and no relative motion between the link is possible. Jadi ketika n derajat kebebasannya itu adalah 0, maka ini bukan sebuah mekanisme ya, tapi yang terbentuk ini merupakan suatu struktur dan tidak ada gerak relatif antar link satu dengan link yang lain. Jadi ini merupakan struktur. Kemudian ini yang 4 bar tadi, 4 batang ya, linknya ada 4. Nah, nanti menghitungnya biar enak begini. Udah kasih contoh seperti ini. Nanti ketika kalian nanti menghitung, maka binary join-nya ada berapa, faktor pengalih binary join berapa, oh 1, ada 4. Oke, berarti ini kita masukkan ke equation, ketemu n-nya 1. Jadi derajat kebebasannya adalah 1. Kalau sekarang mekanismenya adalah 5 batang. Link pertama, link kedua, link ketiga, link keempat, dan link yang kelima. Ada 5 batang L-nya, ada 5 link. Join-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya binary. Oke, binary ada 5 kalikan 1, 5. Berarti total join-nya ada 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita masukkan sekarang proof equation 3, jumlah linknya ada 5. 5 minus 1, jumlah join-nya ada 5. 5 kali 2 kalikan 5 dikurangi 0 sama dengan 12 kali dikurangi 10. Jadi untuk mekanisme 4 batang dengan aransemen susunan yang seperti ini kayak poligon, maka akan diperoleh derajat kebebasannya adalah 2. Oke. Oke, sekarang kita masuk lagi sama mekanisme 5 batang. Ya, 5 link. Tetapi konstruksinya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Linknya ada 5. Oke, karena sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian join-nya ada berapa? Nah, ini mulai kita hitung. Sekarang binary-nya ada berapa? Oh, binary-nya ada 1, 2. Berarti binary ada 2 kalikan 1. Sama dengan 2. Nah, ternyata di sini ada ternary ya. Jadi 1, ini 2, ini 3. Oh, ternary. 1, 2. Ternyata ada 2. Berarti di sini 2 kalikan 2 sama dengan 4. Maka total keseluruhan join-nya ada 6. Sama-sama mekanisme 4 atau 5 batang, maaf 5 batang, ini 5 batang. Tetapi ini konstruksinya berbeda ya. Jadi kita hitung sekarang, kita masukkan ke equation, jumlah dari derajat kebebasan yang ada 3 sama kalikan L dikurangi 1, L-nya ada 5, ya linknya ada 5, kemudian join-nya ada 6, ya. Berarti di sini
Sini 12 dikurangi 12, ini 0. Berarti kalau 0 ya berarti seperti ini tadi. Ya, seperti ini tadi. Nah, jadi ketika degree of freedom-nya itu 1 itu apa toh? Oke, artinya when degree of freedom equal 1, then the mechanism can be driven by single input motion. Oke, tadi sudah dijelaskan di ilustrasi yang Bapak tunjukkan tadi ya. Jadi kalau ini hanya diputar satu di sini saja, ini semua mekanisme ini sudah bergerak ya. Jadi D berputar, maka yang batang CB ini akan bergerak juga. Nah, ini diputar. Ada RPM yang bekerja di sini. Nah, tapi kalau when degree of freedom equal to, ini apa artinya? Jadi di sini, then two separate input motion are necessary to produce constraint motion for the mechanism. Jadi untuk menghasilkan gerak yang terbatasi pada mekanisme ini, yang N sama dengan 2 ini, dibutuhkan 2 input gerak yang terpisah. Jadi kalau ini mau menjadi sebuah mekanisme, paling nggak dia butuh inputan 2. Ya, inputan 2. Itu ya. Kalau ini tadi, untuk menggerakkan mekanisme ini, hanya perlu single input, satu saja, untuk yang N sama dengan 1. Nah, sekarang yang menarik, 6 bar mechanism. Kita hitung. Nanti akan ada N itu sampai minus. Ya. Itu bagaimana? Ini ada mekanisme 6 batang ya, yang dia mempunyai konfigurasi atau arrangement seperti ini, yang tertata seperti gambar ini. Di mana link 1, ini link 2, link 3, link 4, kemudian ada link 5, kemudian ada link 6. Nah, kemudian ini kita hitung. Ya, L-nya ada berapa? 6. Join-nya ada berapa? Semuanya ternyata ternary ini. 1, 2, 3, 4. Karena ini setiap titik menghubungkan ke 3. Ya. Oke, kalau 3, kalau ternary join berarti 4 kalikan rotasi pengalihnya ada 2 sama 3, 8. Berarti jumlah join-nya ada 8. Kita masukkan ke persamaan. 3 kalikan jumlah linknya ada 6 kurangi 1 ya, sama 5 kalikan 3 berarti ya 15. Kemudian di sini joinnya ada 8, 2 kalikan 8, 16. Hektarnya tidak ada, 0. Maka 15 dikurangi 16. Maka ketemunya minus. Nah, kalau minus bagaimana, Pak? Nah, kalau minus ini, when n atau degree of freedom equal minus, di sini minus 1, or less, atau lebih dari 1 minusnya, then they are redundant constraint in the chain and it form the statically intermediate structure. Jadi ini membuat konfigurasi ini ya, ini menjadikan redundant constraint atau dan dia ini membentuk sebuah intermediate, struktur intermediate. Jadi ini belum merupakan mekanisme ya. Oke, jadi ada beberapa karakteristik. Kalau 0 ini sudah pasti dia merupakan bentuk struktur. Tapi kalau 1 itu mekanisme, tapi kalau ini mau digerakkan drivennya, penggeraknya butuh 1 saja. Tapi kalau 2, maka butuh penggeraknya minimal, butuh penggeraknya ini untuk menggerakkan mekanisme yang punya degree of freedom 2 seperti ini, maka butuh minimal 2 input. Ini kan. Oke. Ya, oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami tentang degree of freedom. Jadi ini mekanismenya masih bisa dibayangkan, masih simpel banget ya, masih sederhana. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesuatu yang mekanisme yang ada hypernya. Oke ya. Tadi contoh yang sebelumnya ya, ini semuanya low join, low pair. Kalau ini, nah sekarang cirinya apa toh? Yang high pair itu kemarin masih ingat? High pair itu surface kontaknya ya, surface kontaknya antar link ini berupa titik atau groove gitu ya, atau garis. Nah kalau silindris, misalnya kalian bisa membayangkan silindris yang digerakkan apa dikelindingkan, misalnya
Bapak punya pulpen ini, kemudian ini saya saya gerakkan di bidang bidang seperti ini. Dia konteksnya adalah konteks berupa garis. Jadi ketika cirinya atau ini bentuk selintis ke sana, ke sana garis ke sana. Tapi kalau ini wheel roda, dia konteksnya adalah titik. Ini groove atau titik, ini juga titik. Nah, ini merupakan ciri higher pair atau higher join, gitu ya. Oke, sehingga hanya ada value-nya di equation yang tadi sudah kita coba gunakan. Jadi hanya akan ada nilainya. Sekarang kita lihat mekanisme dengan hubungan antar link yang higher pair. Ini ya, higher pair. Jadi ini adalah link pertama, ini link kedua, ini link ketiga. Jumlah linknya ada berapa? 3. Oke. Kemudian join. Join yang bagaimana ini? Join yang low join berarti ya. 1 dan 2. Ini ya. Ini ada 2 lower join-nya. Dan ini termasuk apa? Binary. Jadi ini link 1 dengan link 3. Ini link 2 dengan link 1. Ini binary ya. Sehingga kalau binary join, pengalinya adalah 1. Sehingga binary join-nya ada 2. Yang mana? 3 ini dengan 1, 1 dengan 2. Ya, berarti ada 2. J-nya ada 2. Lower join-nya. Kemudian yang higher join-nya ada 1, yaitu 3 dengan 2. Kemudian kita masukkan sekarang ke persamaan. N sama dengan 3, kalikan jumlah linknya ada 3, dikurangi 1, berarti 3 kalikan 2, 6. Kemudian lower join-nya ada 2, 2 kalikan 2, 4. Kemudian higher join-nya ada 1, sehingga 6 dikurangi 4 dikurangi 1. Ketemunya berapa? 1. Jadi degree of freedom pada mekanisme ini, mekanisme yang 3 batang ya, tapi di sini ada higher pair, maka degree of freedom-nya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini. Mekanisme with higher pair, tapi di sini mekanisme berapa link ini ya? Ini berapa link? Coba kita hitung. 1, link pertama, link kedua, link ketiga, dan link yang keempat. Link keempat ini berupa wheel atau roda. Ya, berupa roda. Nah, sekarang linknya ada 4. Berapa jumlah join-nya? Join lower join, J ya. Lower join-nya ada berapa? Lower join-nya kita hitung sekarang. Link 1 dengan link 2. Link 2 dengan link 3. Ini ya. Kemudian link 3 dengan wheel-nya ini. Berarti ada 1, 2, 3. Jadi lower join-nya, binary join-nya, ya binary ini juga ya, ada 3 kalikan 1 sama dengan 3 lower join-nya. Higher join-nya adalah 4 ini berkontak dengan 1. Ini ada 1 ya. Nah, sehingga hanya ada 1. Kalau kita masukkan ke rumus sekarang menjadi link-nya ada 4 ya. Kemudian join-nya yang lower itu ada 3. Mana tadi? Ini 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Kemudian higher-nya ada 1. Nah, jadi 3 kalikan 4 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 3, 9. Kemudian 2 kalikan 3, ini join-nya ada 3, maka dikurangi 6, higher, pair-nya ada 1. Ini ada 2 N-nya. Jadi, mekanisme ini mempunyai degree of freedom sama dengan 2. Oke. Sekarang, kita tambah lagi. Hampir sama seperti ini. Ya, kita tambah 1 link lagi di sini. Kan tadi kalau ini dapat begini. Nah, ini sekarang tambah 1 lagi. Nah, kalau mekanisme seperti ini, maka kita mempunyai link berapa? Hitung ya, linknya ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ada 5 link. Nah, lower join-nya ada berapa? Lower join-nya coba kita hitung. 1, ini ya, 2, 3, 4.
4 ini adalah lower join link 4 dan link 5. Kemudian link 1 ya. Kemudian link 4 dengan link 3, 2. Link 3 dengan link 2, 3 ya. Kemudian link 2 dengan link 1. Ini ya. Sehingga ada 4. Oke, sekarang kita masukkan. Higher-nya ada 1 yaitu D dengan 5 dengan 1. Nah, oke. Sekarang kita masukkan N-nya sama dengan berapa degree of freedom-nya? 3 kalikan L dikurangi 1 dikurangi 2C minus H kurangi H. Sekarang 3, 5 dikurangi 1 ya, berarti 4 kali 3 12. Kemudian J-nya ada berapa? Ada 4. 2 kalikan 4 8. Higher-nya ada 1, berarti 12 dikurangi 8 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk mekanisme 4 batang, di sini ada 5 link ya. Yang satu adalah higher pair, yang bentuknya seperti ini, mempunyai degree of freedom 3. Oke, 3. Oke, ya. Gitu ya. Jadi, ini untuk menghitung degree of freedom yang di dalamnya, di mekanisme itu ada yang higher pair. Apa tadi syarat untuk higher pair? Cirinya, kontak antar linknya itu berupa titik, berupa groove, atau berupa garis. Garis itu yang mana? Garis itu kayak kalau ini kayak ini silindris ke sana, kemudian ini permukaan datarnya ketika bergerak, maka bidang sentuhnya ini berupa garis ke sana. Nah, jadi ada syaratnya begitu. Oke, mudah-mudahan jelas ini ya. Nah, sekarang kalau ini ada sesuatu yang lebih menantang, bentuknya seperti ini. Nah, coba ini. Degree of freedom-nya berapa ini? Ketika kinematic chain-nya ini, nah, kinematic chain-nya ini kita buat fix di salah satu link. Oke, sekarang coba kita hitung. Berapa jumlah linknya? Masih ingat? Kalau yang bentuk seperti ini kita hitung berapa? Ini apa 4 atau 1? Ayo. Nah, ini kalau adik masih ingat bentuk link itu ada yang quaternary yang bentuknya persegi 4 gitu ya. Di contoh yang mata perkuliahan sebelumnya, ini kita hitung sebagai satu link. Berarti ini 1, link kedua 2, 3, 4. Nah, sekarang ini link dihitung 1 atau berapa? Nah, ini link kelima. Jadi ini link 1 ya. Ini keseluruhan ini ya. Oke. Kemudian link kedua, ini link ketiga, ini link keempat, ini link kelima. Oke. Di link kelima itu meliputi ini. Nah, ini link kelima. Kemudian ini link keenam. Oke. Kemudian ini link ketujuh. Nah, ketiga ini link ketujuh. Oke. Jadi satu kesatuan ini ya. Kemudian link ke-8 ini. Kemudian link ke-9 yang mana? Nah, jadi ini tadi ada satu kesatuan dengan ini. Satu. Ini satu kesatuan ini. Nah, berarti di sini link terakhirnya ada link 9. Berarti ada berapa link untuk mekanisme seperti ini? Linknya ada 9. Ada 9 link. Oke. Sekarang kita hitung join-nya. Nah, join-nya ada 1. Join ini 4 dengan 5. Kemudian join yang kedua ini 6 dengan 5. Oke, 6 menghubungkan. Oke ya. Ini join yang kedua ini menghubungkan link 5 dengan link 6. Kemudian join yang ketiga ini link 5 dengan link 1. Ini join yang ketiga. Kemudian join yang keempat mana? Join keempat ini adalah link 1 ini dengan link ke-8. Kemudian join yang kelima adalah link ke-8 dengan link ke-7. Kemudian join yang selanjutnya, join yang ke-6, link 7 dengan link 6.
Kemudian join selanjutnya, join ke-7, link 7 ini dengan link nomor 9. Ini ya, join ke-7. Join ke-8. Join ke-8 ini berarti link pertama, gitu, dan link yang ke-9. Nah, kemudian ini join yang ke-9. Ini join yang ke-8, link 1 dan link 9. Kalau join yang ke-9 nih, link 1 dengan link 2. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir, ini join yang ke-10. Jadi 10 ini dengan yang ini. Link 2 dan link 3. Kemudian, sudah ada lagi ya. Nah, ini join yang terakhir, link 11. Join 11 menghubungkan antara link 3 dan link 4. Nah, coba kita hitung. Jadi join-nya ini bukannya quaternary. Nah, kalau tidak ada ini berdiri sendiri begini, ini quaternary. Tapi ini tidak, ini berdiri sendiri. Maka semuanya adalah low join. Jadi ini join pertama, join kedua, join ketiga, join keempat, join kelima, join keenam, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi total join yang dimiliki karena semuanya adalah binary join, ya. Jadi kelihatannya seperti ini. Ini kan sebenarnya quaternary, Pak. Nah, tapi ini jadi satu link gitu ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sehingga 11 kalikan 1, maka lower join-nya atau LJ di sini, ini LJ dimaksud notasi yang Bapak berikan di sini, ini adalah merupakan lower join. Ada 11 join. Higher pair-nya atau higher join-nya 0, 0 ya. Sehingga kalau ini mau dihitung ya dengan rumus n ini jumlah degree of freedom 3 L minus 1 dikurangi 2J minus H, maka ini akan ketemu bahwa jumlah linknya ada 9 dikurangi 1, kemudian jumlah join-nya ada 11, higher-nya 0, maka di sini 8 kalikan 3, 24, 12 kalikan 11, 22, maka bentuk arrangement mekanisme seperti gambar ini, ya, yang terdiri 9 link, 11 join, ini merupakan sebuah mekanisme yang mempunyai derajat kebebasan 2. Oke, sekarang ini. Berapa ini derajat kebebasannya? Oke, yang dibuat fix adalah ini. Kalau ini dibuat fix, maka mari kita hitung. Kalau fix, maka ini kita hitung link yang pertama. Jadi ini link pertama, ini link pertama. Enggak bisa. Enggak. Jadi kalau dalam mekanisme ini satu dibuat fix, ya, ini ya, maka ini menjadi link yang pertama. Ya. Oke, sekarang ini yang link pertama. Link yang kedua, kita mulai dari sini. Ini link pertama, link pertama. Link yang kedua, batang ini. Kemudian link yang ketiga, batang ini, batang penghubung ini. Kemudian ingat, ini satu kesatuan link. Dia ternary join, ya. Tapi ini dihitung satu. Jadi link pertama, link kedua, link ketiga, link keempat, link kelima. Kemudian ini sama dengan ini, link ke-6. Oke, yang ke-6 seperti ini. Kemudian link yang ke-7 mana? Ini link ke-7, ini link yang ke-8, ini link yang ke-9. Berarti berapa jumlah totalnya? 1, ini ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linknya ada 9. 9 link. Oke. Kemudian sekarang join-nya ada berapa? Kita hitung. Ini join pertama. Kalau join ini kita hitung satu-satu karena join ini kan menghubungkannya berbeda, gitu ya. Jadi kalau ini join-nya adalah menghubungkan 1 dengan 2. Kalau ini nanti join juga, ini menghubungkan 1 dengan 4. Ini join yang kedua, menghubungkan link kedua dengan link ketiga. Ini join yang ketiga, menghubungkan antara link ketiga dengan link yang keempat. Kemudian ini join yang keempat, menghubungkan link 1 dengan yang link keempat. Kemudian join yang kelima, menghubungkan link 4 dengan link 5. Kemudian join ke-6, ya, join ke-6 menghubungkan link 6 dan link 5.
Kemudian join yang ke-7 di sini, link ke-6 dengan link yang ke-7. Join ke-8, link 6 dengan link 9. Ya. Join ke-9, link 9 dengan link 8. Join ke-10 yang terakhir, link 8 sama link 7. Jadi total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 binary join. Semuanya kebetulan binary join. Jadi 10 kalikan 1. Mohon maaf, ini saya ganti. 10 dikalikan 1 ini hasilnya adalah 10. Ya. Oke. Jadi nah ini. Jadi jumlah dari join-nya ada 10, maka semua binary join ya. Maka ketemunya adalah 10. Oke. Oke. Nah, sehingga lower join-nya ada 10. Kemudian higher join-nya tidak ada 0. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan memperoleh N, ini jumlah link-nya ada 9, 9 dikurangi 1, ya. Kemudian jumlah join-nya ada 10, 2 kalikan 10, higher join-nya 0. Jadi hasilnya berapa? 8 kali 3, 24, 20 kalikan 2, 20. Maka untuk konstruksi, untuk aransemen susunan link yang seperti gambar ini mempunyai degree of freedom 4. Maaf, degree of freedom-nya adalah 4. Ini degree of freedom 4. Oke. Nah, sekarang ini kasusnya yang lain. Ini sebuah mekanisme fit-nya ini. Berapa degree of freedom-nya? Ada berapa link ini? Link-nya ada link 1, ini ya. Kemudian ini 1, maaf ini 1, satuan. Ini link 2, ya. Kemudian link ketiga ini. Kemudian link yang keempat, ya, link keempat ini segitiga ini, ya. Link yang kelima, link kelima, link keenam, link ketujuh, link ke-8, link ke-9, link ke-10. Total linknya ada 10 link, ya. Jadi ini kita hitung 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Ini enggak ya, ini enggak. Ini kan dari sini. Kemudian ini 5, 6, ya, ini tidak, satu dari sini, 7, dan 8, 9, 10. Di total linknya ada 10. Kemudian join-nya ada berapa? Lower join-nya, ya ini kebetulan semuanya lower join, ya, tidak ada higher join-nya. Jadi join-nya ada 1, join kedua, join ketiga, join keempat, ya. Kemudian join kelima, join keenam, join ke-7, join ke-8, join ke-9. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Join-nya benar ada 11 atau kita kelewat 1. Jadi di sini ternyata ada ternary join-nya ada 1. Jadi ternary join-nya ada 1. Sehingga kita tambahkan di sini. Oke. Jadi di sini ini ada 10, ya. Ya, karena ini ternary. 9 kan enggak? Ini 9, ini 10. Ya, ini binary. Ada 10, maka ini adalah 10. Kemudian ini ada 1. Kemudian faktornya adalah 2, ya. Oke. Kemudian ini ada 2. Berarti di sini 10 tambah 2 high join-nya, lower join-nya ada 12. Nah,
Sekarang kalau ini ada 12, ya, sorry, ada yang miss di sini. Ini memang disengaja, jadi untuk nanti dikoreksi. Jadi di sini link yang ke-9 ini merupakan ternary join karena dia menghubungkan antara 8 dengan 9, kemudian 8 dengan 7, kemudian 7 dengan 9. Maka dia ternary join ada 1 kalikan 2 ya. Maka ada 2, maka jumlah joinnya ada 12, share joinnya 0. Nah, sekarang jumlah linknya ada berapa? 10 kita masukkan sekarang di persamaan. Kemudian jumlah dari lower joinnya ada 12. Oke, sekarang ya. Sorry. Linknya ada 10. Sekarang jumlah lower join-nya ada 12 di sini. 12 di sini. Nah, sehingga di sini 9 kalikan 3, 27. Kemudian 2 kalikan 12, 24. Sehingga di sini jumlah degree of freedom untuk kasus ini adalah 3. Jadi degree of freedom bukan 5, tapi 3. Oke. Nah, sekarang mudah-mudahan ini semakin jelas. Jadi untuk kasus seperti ini kita harus betul-betul fokus ya dalam menghitung, karena kalau bentuknya seperti ini dia dihitung 1 ya linknya. Dan kalau ini 1 ini menjadi batang utuh. Berarti kalau ini 3 dengan 4. Ini batang link keempat ya. Kemudian kalau ini berarti 4 dengan 8 ya. Oke. Nah, masih ada koreksi? Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Berapa degree of freedom ini? Ini sebuah mekanisme. Ini ada slidingnya. Oke. Nah, kita hitung linknya. Ini jadi link pertama. Kemudian ini ada simbol seperti ini. Nanti kita. Ini link kedua. Ini link ketiga. Kemudian link yang keempat ini ya. Kemudian link yang kelima ini, link yang keenam ini, link yang ketujuh ini link ketujuh. Jadi ini ternary. Kemudian ini link ke-8. Kotaknya itu ya. Kemudian ini link yang ke-9. Oke. Nah, berapa jumlah linknya? 9. Nah, ini bukan terpisah, bukan. Jadi ini satu kesatuan link yang keempat. Dari ini sampai ke sini. Demikian juga ini, karena ini ada simbol seperti ini, maka ini adalah satu kesatuan link gitu ya. Ini yang 4 ini juga satu kesatuan, cuma di tengahnya di sini ya. Di sini ini ada link ke-7 dan link ke-8, 7 dan 8 di tengah-tengahnya ini. Yang dia memungkinkan link ke-7 nanti ini bisa sliding, naik turun. Gitu. Oke, sekarang jumlah linknya ada, saya hitung ulang, 1, link kedua, link ketiga, link yang keempat, link yang kelima, link yang keenam, link yang ketujuh. Kemudian link ke-8-nya adalah kotak ini, kemudian link 9 ini, satu kesatuan. Jumlah linknya jadi ada 9. Kemudian berapa jumlah join-nya sekarang? Nah, sekarang jumlah join-nya, ini join yang pertama, join 1 dan kedua. Kemudian ini join yang kedua, ya, join kedua ini menghubungkan link yang kedua dan link yang ketiga.
kemudian join yang keempat, itu link ketiga dan link yang keempat, kemudian join yang kelima, ini link 3 dan link 4, ya, sorry, link 3 dan link 5, kemudian join yang kelima, ini di sini, ini yang binary semua ya, ini menghubungkan link 4 dan link 9, kemudian join yang keenam, ini menghubungkan link yang keenam ini dengan link ke-9. Kemudian join yang binary lagi, yang ketujuh adalah ini. Kemudian ternary-nya ada 2. Ini binary-nya ada. Jadi konstruksi ini mempunyai, bentar, ini mempunyai binary join-nya 1, ini ya, 1 dengan ini, 2, ini dengan ini, 3, ini dengan ini, 4, ini dengan ini, kemudian 5, ini, batang 4 dengan 9, kemudian 6, batang 6 ini dengan batang ke-9, kemudian 7, ini adalah batang yang link pertama dengan link ke-9. Jadi total binary-nya ada 7. Ternary-nya sekarang, ternary yang pertama adalah ini. Jadi ini memungkinkan yang pertama menghubungkan antara ini ya 8 dengan 4 ya. Kemudian 8 dengan 7. Maka di sini ternary. Kemudian yang selanjutnya mana? Ini. Jadi di sini menghubungkan join ini menghubungkan antara 5 dengan 7, kemudian 7 dengan 6 ternary join-nya. Jadi kalau kita jumlahkan di sini, binary join-nya ada 7, ternary-nya itu ada 2, maka faktor pengalinya adalah 2 sama dengan 4. Maka di sini join-nya, low join-nya ada 11 ya. Kemudian higher join-nya tidak ada. Nah, ini Pak, ya ini bukan. Dia prismatic ataupun sliding ya, kayak piston itu tetap dia lower pair, bukan higher pair. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke equation sekarang menjadi di sini L-nya ada 9 dikurangi 1 ya, link-nya ada 9. Kemudian join-nya ada 11 dikurangi 0, maka ketemu di sini 24 dikurangi 22. Maka degree of freedom-nya untuk konstruksi ini, degree of freedom-nya ada 2. Gitu ya. Nah, kalau 2 namanya unconstrained motion. Kalau 1 constrained motion. Kalau 2 berarti butuh 2 penggerak. Oke. Nah, sekarang ini berapa degree of freedom dari kasus yang ini? Ini sengaja memang saya banyakin kasus mekanisme. Di sini ada mekanisme sliding gitu ya. Coba kita hitung. Jadi kalau bentuk seperti ini dibuat fix, ini fix, ini fix, maka ini adalah link yang pertama. Jadi 1, 1, ini ya, ini juga 1 ya. Nah, ini kalau ini tidak ada ini, maka unconstrained jadinya kan. Ini memang dibentuk link ini untuk menjadikan piston ini constraint, terbatasi gerakannya, gitu ya. Oke, sekarang ini 1, 1, 1, link yang pertama. Kemudian link yang kedua adalah batang ini. Link yang ketiga, ingat ini satu kesatuan, tapi dia ternary ya. Ini linknya tapi ini satu. Ingat yang mata kuliah perkuliahan sebelumnya. Jadi di sini ini link yang ketiga. Kemudian ini link yang keempat. Kemudian link yang kelima. Kemudian ini link yang keenam, mendapatkan sampai ke piston. Ini link ke 7. Oke. Kemudian jumlah linknya ada berapa? 7. Ini
ini kita hitung tadi 1. Jadi link pertama, yang dia dibuat fix. Link yang kedua, link ketiga, ini ternary, link yang keempat, ya, link yang kelima, link keenam, kemudian balok atau pistolnya ini link yang ketujuh. Total ada 7 link. Kemudian selanjutnya kita hitung join-nya. Nah, ini join yang pertama, 1 dan 2, binary ya. Join yang kedua ini juga binary, 2 dan 3, ini batang ketiga. Kemudian join yang ketiga ini menghubungkan ini ya, 3 dengan 4. Ini binary. Kemudian join yang keempat, 3 dengan 1. Ingat, ini 3 dengan 1. 3 dengan 4. Dan ini 3 dengan 1. Nah, ini link yang kelima, 1 dengan 5. Kemudian ini ternary. Kita lompat dulu, yang binary adalah link yang ke-6 dengan link yang ke-7. Oke, kemudian link join yang ke-7 adalah 7 dengan 1. Oke, jadi binary-nya ada 7. Jadi 1, 2, 3. Ini enggak, karena ini kan satu batang ya, bukan ternary. Ya, ini bukan ternary. Ya, ini tetap binary ya, karena ini batang ketiga dengan batang keempat. Kemudian 4, ini tidak, karena ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, 5 itu ini dengan ini, kemudian 6, link 6 7, kemudian 7 ini dengan slidingnya. Ada 7. Kemudian ternary-nya, nah di sini. Ternary-nya ini ada di sini, ternary. Jadi ternary-nya ada 1, berarti 1 kalikan 2. Dia menerima input 1, kemudian dia meneruskan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya. Ini ada 2. Jadi total lower join-nya ada 9. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita hitung 2, 8, 9. Ya. Kemudian higher pair-nya tidak ada, meskipun ini bukan higher pair ya, karena prismatic gitu kan. Masih ingat yang sebelumnya, nanti bisa dilihat lagi. Kalau kita masukkan berapa degree of freedom-nya, maka kita akan mendapatkan degree of freedom-nya. Linknya ada 7 kurangi 1, 6 kali 3, nanti ketemu 18 di sini. Kemudian 2 kali 9, 18. Maka konstruksi ini merupakan degree of freedom-nya sama dengan 0 atau 0. Jadi masuk ke arah struktur. Bagaimana untuk merubahnya? Nah, ini bisa dirubah. Gitu. Oke, tadi ada yang kelupaan. Jadi yang 1 itu tidak hanya 1, 2, 3, tapi ini ada 1 kelupaan di sini. Ini juga fix di sini, maka ini tetap 1. Maka join yang keempat ini menghubungkan 3 dengan yang 1. Oke ya. Nah, bagaimana untuk mengubahnya? Seandainya ini menjadi ternary, kemudian ini link sendiri. Nah, coba nanti dihitung, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi kasus yang ini, ada lagi. Coba semakin banyak kita mencoba untuk sekarang berapa ini yang fix-nya. Nah, fix-nya ada 1, 2, ini 3, 4. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung link-nya. 1 ya, sudah ketemu 1. Kemudian link kedua, kemudian link ketiga, link keempat, ini berupa square ini, kotak ini. Kemudian link yang kelima, ini. Kemudian link yang ke-6, kemudian link yang ke-7, sorry, 7 dari sini, 7. Kemudian link yang ke
8. Berarti jumlah linknya ya ada 8. 8 link. Oke, sekarang sudah ketemu jumlah linknya. Jadi ini merupakan ternary di sini nih ya. 3, ini fix 1 dan 4. Ini ada boxnya. Dan 5 di sini batang link yang kelima. Oke, kemudian berapa jumlah join-nya? Kita hitung yang binary dulu. 1, ini dengan ini. 1 dengan 2. Kemudian 2 dengan 3, link yang kedua. Kemudian link yang ketiga, nih, di sini. Link yang keempat, ya. Kemudian link 6 dengan 8. Kemudian link ke-6, 1 dengan 8 menghubungkan ini. Kemudian link ke-7, nih, 6 dengan 7. Kemudian link yang ke-8, 7 dengan 1. Nah, binary-nya ada berapa? 8. Sekarang ternary-nya, nih, oke. Jadi binary ini saya sengaja tadi saya skip di sini. Tahu nggak kenapa ini masuk binary? Jadi binary ini adalah 1 dengan 4. Ya, 1 dengan 4. Oke. Kemudian ternary-nya berarti ini ternary-nya ada 1 di sini. Ya. Jadi di sini dihitung 9, 10. Jadi tadi kan 8, 9, 10. Sehingga total semua lower join-nya ada 10. 10 itu gimana? 8 join masuk binary join, ternary join ini ya. Jadi ini meneruskan ke 3 ya. Meneruskan 3 itu mana ada toh? Batang ke 3, batang ke-5, batang link ke-4 ya. Link ke-3, link ke-5, link ke-4. Maka di sini ternary, maka ternary ini ada 1, maka dihitung kalau pengalinya 2, biasa 2. Kemudian link 4 dengan link 1, ini kan fix, maka ini 1 sendiri binary. Jadi binary 1, 2, saya ulang ya, 3 di sini nih, 4 dengan 1. Kemudian ini 3 ya, join binary yang keempat, binary yang kelima, binary yang keenam, binary yang ke-7, binary yang ke-8. Sehingga kalau ditanya hypernya ini nggak ada, hypernya nggak ada, maka kita masukkan ke persamaan 3 kalikan L-nya 8 dikurangi 1 dikurangi 2, join-nya ada 10. Jadi di sini 7 kali 3 21, kemudian 2 kali 10 20. Maka total degree of freedom untuk mekanisme sebelah kiri ini yang arrangement atau susunannya seperti ini. Linknya ada 8, join-nya ada 10, yang binary ada 8, yang ternary ada 2, maka total degree of freedom-nya degree of freedom-nya sama dengan 1. Ini ada 1. Bentar. Degree of freedom-nya sama dengan 1. Jadi untuk kasus gambar ini ya, kalau kita lihat ini kelihatannya kompleks gitu kan. Ternyata setelah kita urai pelan-pelan, kita mendapatkan 8 link, mendapatkan 8 binary join, mendapatkan 1 ternary join. Kemudian kalau dimasukkan, ketemu degree of freedom-nya adalah 1, maka ini fully constrained motion. Ya, oke. Nah, kalau ini ada satu kasus yang dia melibatkan hyper ya. Coba kita hitung. Yang satu ada berapa? Link pertama yang dia fix ada 4. Oke, 1 2 ini ya. Yang pertama, link pertama, link pertama, link pertama, link pertama. Higher pair-nya 1 karena ini kontak ya. Kemudian link yang kedua
Kita mulai dari sini, 1, 2, ya. Kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 dari sini, kemudian 6, kemudian 7. Jadi ada 7 link, jumlah linknya ada 7. Jadi ingat ya, ketika yang ditetapkan linknya dibuat fix, kita hitung 1. Ya, 1 ini fix, ini 1 ya. Sama ya. Kemudian berapa join yang ada saat ini? Join yang pertama, oke, 1 dan 2. Kemudian join yang kedua, 2 dan 3. Join yang ketiga, 3, ya ini 1 dengan 4. Kemudian join yang keempat, 4 dan 3. Kemudian join selanjutnya yang kelima adalah 1 dengan 5 ini, join yang kelima. Kemudian join yang keenam adalah 5 dengan 6, batang 5 dengan batang 6. Join yang ketujuh, 7 dengan 6. Join yang ke-8 adalah 1 dengan 7. Jadi jumlah joinnya semuanya binary join ada 8 kalikan 1 sama dengan 8. Kemudian di sini higher pair-nya ada 1. Jadi link 3 dengan batang 6 ini. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke equation persamaan yang sudah ada, maka linknya ada 7, lower pair-nya ada 8, higher pair-nya ada 1, maka total keseluruhan 18 kurangi 16 kurangi 1 sama dengan 1. Jadi degree of freedom-nya adalah 1. Maka fully constrained motion ya. Oke, ini saya kira sudah semakin paham ya harapan saya. Nah, ini sekarang kalau yang ini sama ini eh, degree linknya ada berapa? Degree of freedom-nya berapa? Suruh menghitung. Linknya ada, linknya mana aja toh? Link pertama ini ya, yang fix ini juga, ini link pertama. Kemudian link kedua roda ini, link yang ketiga roda yang kedua, link yang keempat batang dari roda ketiga ke sini, link yang kelima batang ini 2 ke ini segitiga ini satu kesatuan satu link yang keenam ya. Kemudian link keenam dengan ini link yang ketujuh. Total ada 7 link. Kemudian kalau kita lihat lagi, join-nya ada berapa? Kita mau dari sini. Ini join yang pertama 1 dengan 7. Kemudian join yang kedua 7 dengan 6. Join yang ketiga 6 dengan 5. Kemudian join yang keempat 6 dengan 4. Join yang kelima 5 dengan disk yang nomor 2 ini. Nah, nomor 1 itu kan fix yang tadi ya. Kemudian join yang ke-6 ini adalah cycle lingkaran 2 ini dengan 1 ya. Kemudian join yang ke-7 adalah link dengan lingkaran nomor 3. Kemudian join yang ke-8 itu adalah link nomor 3 ini dengan link nomor 1, link fix nomor 1. Jadi total keseluruhannya binary join-nya ada 8, kalikan 1, 8. Kemudian higher-nya tidak ada. Karena kontaknya semuanya tidak ada yang bentuk titik, huruf, ataupun garis lurus. Gitu ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam persamaan, L-1, -2J, -H, maka didapatkan hasil L-nya 7, -1, 6, kemudian J-nya ada 8, 2 kalikan 8, maka di sini 18 dikurangi 16, maka derajat kebebasannya oleh mekanisme ini adalah 2. Oke, mudah-mudahan ini semakin jelas ya untuk menghitungnya. Jadi tidak serta-merta yang kelihatan seperti ini sulit dan ini kayaknya hyper, ternyata bukan gitu ya. Jangan mudah terkecoh. Hyper itu
Caranya adalah kontaknya antara link itu berupa titik, huruf, ataupun garis lurus, gitu ya. Oke, sekarang ini grafik yang dua. Sekarang kita lanjutkan. Jadi itu tadi kita sudah membahas tentang degree of freedom. Saya kira materinya itu dulu, degree of freedom, tolong diulang-ulang lagi. Nanti kita akan masuk ke mekanisme yang sudah masuk ke engine. Jadi di sini adalah misalnya inversion of for bar chain ini ya. Nah, nanti akan kita bahas mekanisme yang sudah terangkai ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampaikan ke degree of freedom dulu. Tolong adik-adik pelajari bahan ini sampai paham betul, sampai ikuti alur yang sudah saya buat guidance untuk kalian semua. Bagaimana menghitung linknya. Nah, link itu jangan terkecoh juga. Ini bukan ternary, tapi ini adalah binary. Cuma dia mempunyai ternary join, maka ini dihitung tetap satu, ya itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini. Atas perhatian dari adik-adik semua, saya ucapkan terima kasih. Semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.